berdoa malam ini. Nggak apa-apa orang banyak tidak berdoa, yang penting kita berdoa. Besok nilainya beda di sisi Allah Subhanahu. Ini orang yang berdoa, ini orang yang dapat doa, pasti kedudukan kita akan berbeda di sisi Allah. Hadirin rahimakumullah, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang cinta kepada umatnya dari dunia ila daril akhirah. Dan Nabi yang besok akan melihat mana umatnya yang dulu selalu mengikuti akan ajaran-ajarannya. Nabi yang akan selalu melihat umatnya mana yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi yang akan berikan syafaat kepada umatnya yang berhak dia syafaat. Maka hari ini alhamdulillah dengan izin Allah di dalam pergantian tahun Hijriah 1441 menjadi 1442 Hijriah, maka paling tidak kita bermohon mudah-mudahan tahun yang akan datang ini menjadi tahun keberkahan buat kita bersama. Bapak-bapak serta ibu-ibu mungkin yang dengar di belakang dan di dalam masing-masing, satu peristiwa yang sangat besar dalam kondisi bangsa saat ini, di minggu ini, di bulan ini, kita merayakan dua peringatan besar. Peringatan nasional dan peringatan keagamaan. Peringatan nasional baru saja kemarin kita melaksanakan daripada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-75. Kalau usia kita 75, berarti batuk sudah mulai. Encok sudah sering datang. Asam urat entar-entar berasa. Jalan udah mulai miring. Ya, entar gemeter 75. Tuh, ya. Mungkin bapak-bapak di sini ada 75 tahun kali ya. Masih muda-muda semua. Ya. Ya. Walaupun kelihatan wajah 75, tapi usianya kayak 15 tahun. Suaranya masih nyaring saya bilang tadi. Ya. Maka 75 tahun Indonesia merdeka, paling tidak kita telah merasakan bagaimana kita nikmatnya, nyamannya, tentramnya ibadah kepada Allah. Itu saja. Ya. Ibadah kita belum ada yang ganggu. Sekarang kita nggak ada yang ganggu kan dalam ibadah. Kemudian sujud kita, doa kita nggak ada terdengar suara desingan peluru, nggak ada desingan bom dan lain sebagainya. Tetap nyaman, tetap berkumandang. Suara azan masih sering terdengar di 5 waktu sholat yang kita laksanakan. Orang bersolawat dari manapun speaker akan selalu terdengar. Maka paling tidak kita sudah atau sedang mengalami kemerdekaan yang walaupun belum sempurna kita rasakan, tapi kenyamanan ibadah kepada Allah sudah kita rasakan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memberikan kita nikmat, nyaman, aman, tentram, paling tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Coba lihat di negeri lain, orang sholat dikejar-kejar, orang ngaku bersahadat langsung ditembak, orang ngaku beragama Islam Nabi Muhammad langsung dipenjarakan. Tapi kita masih bisa bebas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Satu, rasa syukur kita kepada Allah menghadapi tahun kemerdekaan yang ke-75. Maka ini konsep ketika datang malam tahun baru 1442 Hijriah, hari ini kita munajat. Hari ini kita bertafakur, hari ini kita bersyukur, hari ini kita minta kepada Allah. Paling tidak Indonesia 75 tahun sudah kita rasakan merdeka. Kemudian tahun 1442 Hijriah, jadikan negeri ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang aman, negeri yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbun ghafur, dan Allah memberikan ampunan kepada seluruh hamba-hambanya di persada Indonesia. Ya. Makanya saya katakan satu orang saja berdoa sudah mewakili semua. Apalagi 10, 20, 30, 50. Sudah mewakili satu kelurahan. Beruntung kita yang berdoa. Beruntung kita yang sholat tasbih. Beruntung kita yang membaca doa awal dan akhir tahun. Paling tidak kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya kalau kita sedang berdoa jangan mikirin orang. Ya. Kalau kita sedang bersedekah jangan mikirin orang. Kalau kita sedang berpuasa jangan mikirin orang. Kalau kita sedang berkumpul seperti ini jangan mikirin orang.
Kenapa? Paling tidak Allah akan mengembalikan semua kebaikan itu kepada kita bersama. Kalau hari ini kita kumpul, hari ini kita berdoa, munajat kepada Allah untuk tahun ke depan, doa Allah akan kembalikan kepada kita. Memang rahmatnya buat semua, tapi Allah akan kembalikan kepada kita yang berdoa. Paling tidak Allah akan berikan fasilitas yang teristimewa bagi orang yang berdoa. Ketika dia berdoa, ya Allah, berikan tahun ini tahun yang berkah. Paling tidak dia lebih berkah dari orang-orang yang mendengarkan. Ya Allah, jadikan rumah tangga yang saya sakinah, mawaddah, warahmah. Paling tidak rumah tangganya lebih sakinah, mawaddah, warahmah di samping orang-orang lain. Tetap orang lain dapat doa kita, namun Allah prioritaskan orang yang berdoa. Makanya alhamdulillah, malam hari ini RT 11 mengadakan perkumpulan yang baik. Mengadakan silaturahim yang baik. Memang ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak hari ini kita bisa munajat, hari ini kita bisa melenggangkan nafas kita untuk Allah. Paling tidak kita berbahagia dengan adanya kemerdekaan. Artinya inilah kesyukuran yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa Allah berikan kita panjang umur, maka bersyukurlah. Kalau kita nggak bersyukur, maka Allah nanti akan katakan, afala ta'qilun, kemana akalmu? Apakah kamu nggak punya akal? Apakah kamu nggak punya akal? Udah dikasih negeri yang baldatun thayyibatun, subur, loh jinawi, masyarakatnya yang tentram. Kenapa kamu nggak bersyukur? Nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Bahkan kita dikatakan dalam tafsir Al-Quran, afala ta'qilun, berarti kita adalah orang-orang yang bodoh, na'udzubillah. Satu pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalimat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau tahun ini pergantian tahun dari 1441 ke 1442 Hijriah, kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kamu perhatikan besok. Besok kan kita nggak tahu umur kita masih panjang apa enggak, kemudian kita masih hidup apa enggak, kita ini masih ada di wilayah RT ini apa enggak, kemudian diri kita ini masih sehat apa enggak. Itu pesan Allah dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri, kata Allah, perhatikan, persiapkan untuk menghadapi hari besok. Besok kapan? Sisa hidup kita. Besok kapan? Nanti saat kita berpindah dari dunia ke alam barzakh. Jadi persiapan itu persiapan yang sangat matang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jangan perhatikan hari ini aja, tapi perhatikan hari esok. Esok kita akan hidup, esok kita akan bernapas. Apa yang kita laksanakan? Esok kita masih berkumpul di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat. Apa yang akan kita gunakan? Ini pesan Allah. Maka lewat pesan Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan diri kita. Paling tidak perhatikan apa yang kita kerjakan. Perhatikan apa yang kita pikirkan buat besok, buat anak-anak kita besok, buat perpindahan kita besok, buat besok dan besok, bagaimana kita akan menghadapi yang demikian. Kalau tahun ini kita mengadakan kemerdekaan dalam keadaan wabah yang mengkhawatirkan, perhatikan suatu saat bagaimana nanti tahun yang akan datang. Apakah masih seperti ini ataukah sudah berbeda? Kita harus pikirkan. Apakah minggu ini kita masih seperti ini atau minggu akan datang masih seperti ini? Dan itulah yang perlu kita pikirkan. Maka ini adalah salah satu perintah dari Allah. Perhatikan hidup kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke bulan, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak pikirkan, akan ketemu lagi afala ta'qilun. Apakah kamu nggak punya otak? Gitu bahasanya. Apa bahasa orang Betawi? Apa lo nggak punya otak? Kan gitu ya. Kalau kita ngomong begitu udah nggak enak. Ya Allah, seakan-akan kita benar-benar bodoh banget. Yang kita pikirkan adalah pokoknya ya cari duit buat makan, selesai. Nggak mikirin yang lain. Ya. Jadi mana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang yang bersyukur, kalau Allah sudah peringatkan apalah dengan kalimat-kalimat bahwa besok kita akan hadapi yang demikian, perlu kita mengintrospeksi diri,
besok umur kita masih ada apa enggak, besok kita masih sehat apa enggak, besok anak-anak kita ini jadi manusia yang luar biasa apa enggak, besok rumah tangga kita masih rukun, tentram atau tidak. Itu yang perlu dipikirkan. Kemudian bagaimana nanti kalau kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka konsep orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah. Persiapkan dirimu sedini mungkin dengan ad-dinul islami, dengan agama yang betul-betul diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hari ini kan kita salat tasbih. Tadi kita sudah baca doa akhir dan awal tahun. Salah satu tawassul, salah satu permintaan, persiapan. Karena kita akan menghadapi tahun baru. Berarti kita sudah waspada. Kita nggak tahu di tahun baru besok musibah apa lagi yang akan datang. Kita nggak tahu lagi nih kematian atau kita masih panjang umur. Berarti kita sudah bersiap diri, bertawakal, bermohon kepada Allah. Nah, ini yang dikatakan persiapan. Lalu persiapan apa lagi? Ilmu yang akan kita hadapi untuk hari esok. Ilmu kesabaran, ilmu ketawakalan, ilmu keyakinan, dan ilmu-ilmu lainnya agar kita ini bertahan hidup di atas dunia sebelum ajal menjemput kita. Makanya banyak orang stres karena nggak siap. Banyak orang stres karena nggak siap. Akhirnya depresi karena nggak punya iman, dia gantung diri karena nggak siap gitu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lid. Kita kan nggak tahu tahun ini ada musibah. Tahun kemarin kita senang-senang menghadapi 17 Agustus, di mana-mana panggung gembira, ya. Kemudian juga menghadapi Muharram, pawai akbar di mana-mana. Ramadan, majelis taklim, mushola penuh salat tarawih. Idul Fitri penuh, dan bahkan orang bisa pulang kampung sampai jalanan macet. Kita nggak tahu, nggak membayangi kalau tahun ini akan terjadi musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua yang Allah berikan ada hikmahnya. Makanya kadang-kadang ada orang nggak punya ilmu guru tua. Ini gara-gara corona nih begini. Ini gara-gara corona nih saya banyak suami saya di PHK. Ini gara-gara corona nih kantor saya tutup. Ini gara-gara corona nih anak saya nggak ada sekolah tuh. Jadi gara-gara corona. Padahal Allah sudah mempersiapkan musibah dengan kalimat wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kalau kita baca Quran ada ini. Wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Enggak ada musibah yang Allah berikan kecuali izin dari Allah. Ya. Kalau Allah enggak izinkan, enggak akan masuk musibah ke Indonesia. Makanya Allah izinkan walaupun lewat sesuatu. Maka orang yang beriman enggak akan heran. Memang dunia ini tempatnya musibah. Kan kata Rasulullah, ad-dunya darut tiwa la darus tiwa. Dunia ini tempatnya musibah, tempatnya ujian, tempatnya malapetaka. Makanya kalau orang beriman dapat ujian, dapat malapetaka, ya nggak heran. Emang tempatnya kata Rasulullah. Tapi kalau orang yang nggak berilmu, nggak ada persiapan, pasti dia akan menyalahkan Allah. Capek-capek gue sholat tahajud tiap malam, tapi kerjaan begini gini juga tuh. Ya. Tiap Senin Kamis saya puasa, tapi tanah saya kagak laku-laku gitu. Percuma ditinggalkan semua. Karena apa? Karena ilmu dan persiapan yang tidak ada. Jadi kalau orang sudah menyadari Allah telah gambarkan dalam Al-Quran, wa ma asaba min musibatin illa biiznillah, nggak ada musibah yang Allah berikan di dunia kecuali izin Allah, berarti pasti ada hikmahnya. Contoh aja, gara-gara lockdown beras kita nggak habis-habis, gitu Pak. Sampai sekarang beras nggak habis-habis. Apalagi di DKI, beras tuh nggak habis-habis dari sebelum Ramadan, ya. Sampai kita hari kata orang Betawi, ya, tuh pendaringan masih penuh sama beras. Makanya alhamdulillah sarden kagak habis-habis. Sampai kalengnya numpuk di bak sampah. Alhamdulillah. Jadi ada hikmahnya. Coba kalau corona nggak ada, mungkin beras kita udah kagak ada tuh. Ya. Jadi ada hikmahnya, jangan nyalahkan musibah. Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Pasti ada sesuatu yang Allah berikan di belakangnya. Dulu kita nggak pernah kumpul tiap hari 24 jam sama keluarga, sibuk dengan urusan kita. Yang dagang, yang petani, yang di kantor, yang jadi guru dan sebagainya. Lupa
banyak meninggalkan keluarga, maka ada hikmahnya. Dengan adanya